Bayangkan ada sebuah daun hijau mungil yang tumbuh liar di halaman desa-desa tropis. Bentuknya sederhana, tidak mencolok, sering dianggap biasa saja, bahkan kadang dipandang remeh. Tetapi di balik kesederhanaan itu, ia menyimpan kekuatan yang luar biasa. Daun ini disebut sebagai miracle tree atau pohon ajaib oleh para peneliti. Dan yang lebih mengejutkan, banyak orang di Indonesia mungkin sering melihatnya, tetapi belum menyadari betapa dahsyat khasiatnya. Inilah daun kelor, si kecil yang membawa harapan besar bagi kesehatan manusia. Sejarah singkat daun kelor. Daun kelor atau Moringa oleifera sebenarnya bukan tanaman baru. Ia telah digunakan sejak ribuan tahun lalu di India, Afrika, hingga Asia Tenggara. Di India kuno, kelor dipakai dalam pengobatan Ayurveda untuk mengatasi lebih dari 300 jenis penyakit. Di Mesir, kelor dijadikan ramuan kecantikan dan minyaknya digunakan untuk melindungi kulit dari panas gurun. Di Afrika, kelor menjadi sumber gizi utama untuk anak-anak di daerah rawan kelaparan. Sedangkan di Nusantara, kelor punya makna budaya dan spiritual. Sering dipakai dalam ritual tradisional untuk menetralisir energi buruk. Dari catatan kuno hingga penelitian modern, kelor selalu hadir sebagai tanaman yang sederhana, tetapi penuh makna. Kandungan daun kelor. Jika kita membedah daun kelor, isinya bagaikan laboratorium alami yang lengkap. Daun kelor mengandung protein tinggi, bahkan lebih banyak dibandingkan telur. Di dalamnya ada vitamin A dalam jumlah melimpah, bahkan berkali lipat dibanding wortel. Kandungan vitamin C-nya jauh melampaui jeruk. Zat besi di dalam kelor bisa mengalahkan bayam, dan kalsiumnya lebih tinggi dari susu. Tak hanya itu, daun kelor juga kaya magnesium, potasium, seng, dan berbagai antioksidan kuat seperti quercetin dan chlorogenic acid. Salah satu komponen yang paling menonjol adalah polifenol, yang berperan sebagai pelindung tubuh dari radikal bebas. Radikal bebas ini adalah biang kerok penuaan dini dan banyak penyakit kronis, termasuk kanker. Senyawa bioaktif di dalam daun kelor juga punya sifat antiinflamasi, antibakteri, hingga anti jamur. Itulah mengapa WHO dan FAO pernah merekomendasikan kelor sebagai tanaman penting untuk melawan malnutrisi di negara berkembang. Manfaat daun kelor untuk kesehatan. Kelor disebut sebagai superfood bukan tanpa alasan. Mari kita telusuri manfaatnya yang telah terbukti secara ilmiah. Pertama, daun kelor sangat baik untuk kesehatan jantung. Kandungan antioksidannya membantu menurunkan kolesterol jahat, LDL, sekaligus meningkatkan kolesterol baik, HDL. Efek ini dapat mengurangi risiko penyakit jantung dan stroke. Selain itu, kelor juga bisa membantu menurunkan tekanan darah berkat senyawa bioaktifnya yang bekerja melebarkan pembuluh darah. Kedua, kelor mendukung sistem imun. Vitamin C yang melimpah dan zat besi di dalamnya memperkuat daya tahan tubuh. Orang yang rutin mengonsumsi kelor cenderung lebih jarang sakit flu. Dan ketika sakit, tubuh lebih cepat pulih. Antioksidannya juga membuat sistem imun bekerja lebih optimal dalam melawan infeksi. Ketiga, kelor membantu menjaga kadar gula darah. Penelitian menunjukkan bahwa ekstrak daun kelor bisa meningkatkan sensitivitas insulin. Hal ini sangat penting untuk penderita diabetes atau orang dengan risiko tinggi. Dengan rutin mengonsumsi kelor, lonjakan gula darah setelah makan bisa ditekan. Keempat, kelor punya sifat antiinflamasi yang kuat. Peradangan kronis sering menjadi akar dari banyak penyakit, mulai dari radang sendi, obesitas, hingga kanker. Senyawa bioaktif dalam kelor mampu menekan peradangan, sehingga membantu melindungi tubuh dalam jangka panjang. Kelima, kelor berperan dalam kesehatan otak. Kandungan vitamin B6, vitamin E, dan antioksidan melindungi sel-sel otak dari kerusakan akibat stres oksidatif. Penelitian awal menunjukkan bahwa kelor bisa membantu memperbaiki suasana hati, menurunkan risiko depresi, dan bahkan melindungi dari penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer. Keenam, kelor mendukung kesehatan kulit dan rambut. Kandungan vitamin A dan C mendorong produksi kolagen, membuat kulit tetap elastis dan awet muda. Antioksidannya juga melindungi kulit dari kerusakan akibat paparan sinar matahari.
Minyak kelor sering digunakan dalam produk kecantikan karena sifatnya yang melembabkan dan melawan jerawat. Ketujuh, kelor membantu proses detoksifikasi. Hati sebagai organ pembersih utama tubuh mendapatkan dukungan dari senyawa dalam kelor. Bahkan penelitian pada pekerja yang terpapar logam berat menunjukkan bahwa konsumsi kelor mampu menurunkan kadar racun dalam darah secara signifikan. Kedelapan, kelor sangat bermanfaat untuk ibu menyusui. Kandungan nutrisinya membantu meningkatkan produksi ASI. Itulah sebabnya banyak daerah di Indonesia menggunakan kelor sebagai jamu tradisional untuk para ibu muda. Cara mengonsumsi daun kelor. Ada berbagai cara mengonsumsi daun kelor agar khasiatnya maksimal. Mengonsumsi kelor dalam bentuk segar adalah pilihan paling alami. Daunnya bisa direbus sebentar, lalu dijadikan sayur bening atau campuran sop. Rasanya ringan, mirip bayam, dengan aroma khas yang lembut. Jika ingin lebih praktis, daun kelor bisa dikeringkan, lalu digiling menjadi bubuk. Bubuk kelor ini bisa ditambahkan ke dalam jus, smoothie, atau taburan pada makanan. Dengan cara ini, nutrisi kelor tetap terjaga dan lebih mudah dikonsumsi setiap hari. Ada juga bentuk kapsul atau suplemen kelor yang sudah dipasarkan luas. Ini cocok bagi Anda yang tidak sempat mengolah daun segar, tetapi penting untuk memilih produk berkualitas dengan label resmi agar aman dikonsumsi. Ramuan tradisional juga sering memadukan kelor dengan bahan lain. Misalnya, kelor dicampur madu untuk meningkatkan daya tahan tubuh, atau kelor yang direbus bersama jahe untuk membantu meredakan masuk angin. Kombinasi ini tidak hanya menambah khasiat, tetapi juga membuat rasanya lebih enak. Dosis konsumsi biasanya 1 hingga 2 genggam daun segar per hari, atau 1 hingga 2 sendok bubuk kelor. Namun, bagi yang baru mencoba, sebaiknya mulai dengan jumlah kecil agar tubuh bisa menyesuaikan. Efek samping dan hal yang perlu diperhatikan, meski kelor kaya manfaat, bukan berarti ia bebas risiko. Konsumsi berlebihan bisa menyebabkan gangguan pencernaan, seperti perut kembung atau diare. Pada sebagian orang, kelor mentah bisa memicu reaksi alergi. Karena kelor juga dapat menurunkan tekanan darah dan gula darah, penderita yang sedang mengonsumsi obat medis perlu berhati-hati. Konsultasi dengan dokter sangat dianjurkan jika Anda memiliki kondisi kesehatan tertentu. Bagian biji dan akar kelor mengandung zat beracun yang berbahaya bila dikonsumsi dalam jumlah besar. Jadi, yang aman digunakan untuk makanan dan suplemen adalah daunnya. Bagi ibu hamil, konsumsi daun kelor sebaiknya tidak berlebihan karena ada risiko memengaruhi kontraksi rahim. Jadi, kuncinya tetap sama, konsumsi secukupnya dan bijak. Daun yang diremehkan ternyata superfood dunia. Yang menarik, di banyak desa, kelor sering dianggap tanaman biasa. Bahkan ada ungkapan di Jawa, dunia tak selebar daun kelor, yang artinya sempit dan remeh. Padahal, dunia sains justru mengakui kelor sebagai salah satu superfood terbaik. Ironisnya, tanaman yang kita anggap sepele justru dicari-cari di negara lain sebagai solusi malnutrisi. Dunia modern rela membayar mahal untuk mendapatkan bubuk kelor organik, sementara kita kadang membiarkannya tumbuh liar di pekarangan. Si daun ajaib. Dari pengobatan kuno hingga penelitian ilmiah modern, kelor membuktikan dirinya sebagai tanaman yang luar biasa. Ia bukan hanya sekadar bumbu dapur atau sayuran desa, tetapi apotek hidup yang bisa melindungi jantung, memperkuat imun, menjaga otak, hingga mempercantik kulit. Dalam 1 genggam kecil daun kelor, tersimpan potensi besar untuk kesehatan manusia. Jadi jangan pernah meremehkan daun kecil ini, karena ia mungkin salah satu rahasia paling sederhana, namun paling dahsyat untuk hidup yang lebih sehat.